Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan saya Syarif Hidayat, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bekasi. Pada video kali ini kami akan memaparkan koneksi antar materi modul 2.3 pembelajaran coaching. Masih ditemani oleh fasilitator kita yaitu Bapak Dedi Hermawan dan Ibu Eva Imelda Rahmah sebagai pengajar praktek. Baik pemirsa, langsung saja kita akan memaparkan yang pertama yaitu tentang pemikiran reflektif terkait pengalaman belajar saya pada modul 2.3 ini. Yang pertama yaitu pengalaman atau materi pembelajaran apa yang baru saja diperoleh. Yaitu saya memperoleh pembelajaran coaching dengan pendekatan 3 prinsip, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Percakapan coaching dilakukan dengan berbasis TIRTA, yaitu tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab. Terdapat 3 tahapan coaching, yaitu pra-supervisi, observasi, dan pasca komunikasi. Kemudian pemikiran reflektif yang kedua tentang emosi-emosi yang dirasakan terkait pengalaman belajar di modul 2.3 ini. Yang pertama, rasa penasaran, apa sih yang dimaksud coaching? Jangan-jangan saya sudah pernah menerapkannya. Yang kedua, ada perasaan senang. Oh, ternyata berbeda dengan keseharian saya di tempat mengajar. Dan saya senang bisa bertemu ilmu baru di modul 2.2 ini. Yang ketiga, optimis. Dengan rasa senang ini, maka saya optimis bisa menguasai dan mempraktekkan pembelajaran di modul 2.3 ini. Pemikiran reflektif yang keempat, apa yang perlu diperbaiki terkait keterlibatan diri saya dalam proses belajar ini, yaitu saya merasa perlu memperbaiki pada kompetensi pembelajaran coaching dalam hal kemampuan menjadi pendengar yang aktif. Hal ini agar dapat menghindari asumsi atau judgement terhadap coaching, sehingga sebagai coach benar-benar telah memberikan kesempatan secara terbuka kepada coaching untuk menemukan solusi dari masalahnya sendiri. Pemikiran reflektif yang kelima tentang keterkaitan terhadap kompetensi dan kematangan diri pribadi saya, yaitu saya merasa kompetensi saya mulai berkembang dengan praktek coaching menggunakan alur TIRTA ini. Saat praktik menjadi coach dan pengamat, saya harus bisa mengendalikan diri dari asumsi dan emosi sehingga bisa muncul kematangan pribadi saya dalam berpikir dan bertindak. Baik, saatnya kita lanjutkan kepada analisis untuk implementasi dalam konteks CGP. Analisis yang pertama yaitu memunculkan pertanyaan kritis yang berhubungan dengan konsep materi dan menggalinya lebih jauh. Maka pertanyaan kritis yang saya ajukan adalah bagaimana coaching bisa diterapkan dalam supervisi akademik dengan baik? Jawabannya adalah dalam pelaksanaan supervisi akademik, hendaknya kepala sekolah tidak hanya sebagai penilai guru, namun agar bisa menerapkan prinsip coaching sehingga bisa meningkatkan kompetensi akademik guru. Maka hal ini bisa dimulai dengan percakapan pra-supervisi untuk menentukan tujuan dan percakapan pasca supervisi berupa umpan balik sebagai tindak lanjutnya. Analisis yang kedua yaitu mengolah materi yang dipelajari dengan pemikiran pribadi sehingga tergali wawasan atau insight yang baru. Di sini saya menyampaikan bahwa pembelajaran coaching yang diterapkan dalam supervisi akademik akan menjadikan guru sebagai pemimpin pembelajaran yang berpihak pada murid. Hal ini pun mampu menghadirkan pengendalian diri secara sosial dan emosional, baik kepada guru maupun kepada murid.
Dengan demikian, tujuan pembelajaran coaching akan terwujud dalam peningkatan kompetensi guru dan pembelajaran yang berpihak pada murid. Analisis untuk implementasi yang ketiga yaitu menganalisis tantangan yang sesuai dengan konteks asal CGP, baik tingkat sekolah maupun daerah. Tantangan bagi saya adalah menjalankan kolaborasi dan pemahaman yang selaras tentang coaching kepada komunitas sekolah sehingga dilaksanakannya supervisi akademik secara bermakna. Seperti diketahui, supervisi akademik yang sementara ini dijalankan bukan dengan prinsip coaching, tapi hanya sekedar memberikan nilai kinerja kepada seorang guru sehingga tidak berdampak pada peningkatan kompetensi guru tersebut dalam kekuatan dirinya maupun kesadaran dirinya. Analisis untuk implementasi yang keempat yaitu memunculkan alternatif solusi terhadap tantangan yang diidentifikasi. Dari tantangan yang saya sebutkan tadi, alternatif solusi yang bisa ditawarkan adalah harus sering diadakan sosialisasi coaching dalam supervisi akademik agar bisa diseragamkan pemahaman dan persepsi tentang makna supervisi akademik ini yang sebenarnya. Yang selanjutnya, memberikan contoh praktek-praktek coaching di berbagai media informasi yang tentunya dapat mudah diakses oleh komunitas sekolah. Baik pemirsa sekalian, kita sampai pada bagian C yang terakhir yaitu membuat keterhubungan. Membuat keterhubungan yang pertama akan dibahas pengalaman saya di masa lalu. Di masa lalu saat saya disupervisi oleh kepala sekolah atau pengawas sekolah, saya harus mempersiapkan berbagai dokumen perangkat pembelajaran tanpa ada pembelajaran sebelumnya. Di situ hanya diberikan nilai berdasarkan kelengkapan perangkat pembelajaran saja. Atau ketika ada observasi ke kelas pun tidak ada percakapan terhadap supervisi sehingga hanya nilai saja yang didapatkan. Membuat keterhubungan yang kedua yaitu penerapan di masa mendatang. Pada masa mendatang, kegiatan supervisi akademik ini harus menjadi salah satu usaha peningkatan kompetensi guru dengan menerapkan prinsip coaching, yaitu kemitraan, proses kreatif, dan memaksimalkan potensi. Pelaksanaannya secara teratur dimulai dengan pra-supervisi, observasi, kemudian pasca observasi sebagai umpan balik dan tindak lanjutnya. Membuat keterhubungan yang ketiga, konsep atau praktek baik yang dilakukan dari modul lain yang telah saya pelajari, yaitu pada modul 2.1 pembelajaran berdiferensi bertujuan untuk memaksimalkan potensi. Maka coaching ini pun sama, memaksimalkan coaching agar bisa menemukan sendiri solusinya. Kemudian pada modul 2.2 pembelajaran sosial emosional terdapat penerapan teknik stop dan mindfulness yang bisa dilakukan dalam proses coaching agar bisa fokus dan terwujud prinsip coaching itu sendiri. Membuat keterhubungan yang terakhir yaitu yang keempat, informasi yang didapat dari orang atau sumber lain di luar bahan ajar PGP. Maka saya mendapatkan informasi lain yaitu dari http www.researchgates.net publication 333546669 tentang penerapan coaching untuk meningkatkan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik. Ini dibuat oleh Aditya Dwi Putra, yaitu tentang kedudukan kepala sekolah sebagai seorang pemimpin sangat penting dalam peningkatan mutu pendidikan di sekolah. Maka kesimpulannya hasil penelitian ditemukan adanya peningkatan kompetensi kepala sekolah dalam supervisi akademik melalui coaching. Ya, demikian tadi pemirsa video dari kami, koneksi antar materi modul 2.3 pembelajaran coaching. Sampai jumpa di video kami berikutnya. Jangan lupa subscribe, like, dan komentar. Share juga agar bisa menyebarkan
hal-hal yang bermanfaat untuk dunia pendidikan kita. Saya Syarif Hidayat, CGP Angkatan 7 Kabupaten Bekasi, BPKP Jawa Barat undur diri. Terima kasih sudah menonton. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.